Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abad Kartika Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas AS Manajemen Pergudangan S2 Manajemen Logistik ULPI. Berikut untuk daftar isi dari presentasi saya untuk saat ini. Selanjutnya untuk pertanyaan dari AS, soal AS ini adalah sebagai pimpinan perusahaan logistik, strategi apa yang akan saya terapkan sehingga visi dan konsep gudang yang modern itu bisa tercapai, terutama dilihat dari aspek yang pertama inventory management, yang kedua human capital, yang ketiga sustainability, yang keempat warehouse quality process, yang kelima safety performance. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk pada aspek yang pertama yaitu inventory management strategy. Di sini saya akan menerapkan strategi yang berkaitan dengan inventory management. Yang pertama, menerapkan warehouse management system yang berbasis AI dan IoT untuk real-time tracking stock, di mana WMS sekarang sudah menjadi standar bagi pergudangan yang modern, terutama yang sudah terkoneksi dengan AI dan IoT. Yang kedua, saya menggunakan metode ABC Analysis dan Just in Time atau JIT untuk optimasi persediaan. Jadi metode ABC ini seperti metode Pareto. Jadi barang yang memiliki high value, tetapi di gudang itu hanya volumenya sedikit. Nah, ini barang yang harus kita perhatikan dan melakukan pengawasan kita terhadap stok tersebut. Yang kedua, untuk ABC analisis sendiri, kategori kedua adalah barang yang moderate value, moderate volume. Jadi ini stoknya mungkin juga nggak terlalu banyak, cuman nilainya juga nggak terlalu mahal, cuman nggak terlalu murah juga. Jadi ini diperlukan keseimbangan antara kontrol persediaan dan fleksibilitas stok. Yang ketiga kategori C ini low value, high volume. Jadi ini barang yang biasanya stok dalam gudang, tapi stok yang terbanyak, tapi nilainya nilai barang tersebut nggak terlalu tinggi. Jadi ini biasanya pengelolaan lebih fleksibel dengan fokus pada efisiensi operasional. Ini untuk metode ABC analisis. Yang kedua adalah untuk just in time analysis ini sebuah pendekatan manajemen persediaan dan produksi yang bertujuan untuk meminimalkan persediaan barang dengan memastikan bahan baku, komponen atau produk yang jadi tersedia tepat pada saat dibutuhkan. Jadi stok yang di gudang itu lebih efisien dan efektif. Strategi ketiga adalah saya akan mengadopsi Automated Storage and Retrieval System AS atau RS untuk efisiensi penyimpanan dan pengambilan barang. Jadi strategi ini adalah sebuah sistem dalam manajemen gudang untuk menyimpan dan mengambil barang secara otomatis menggunakan bantuan teknologi seperti robot, conveyor, dan perangkat lunak khusus. Sistem ini memang dirancang oleh para ahli untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasional gudang. Jadi ini juga mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia. Yang keempat adalah teknologi IoT dan RFID. Jadi memanfaatkan teknologi ini untuk otomatisasi pelacakan barang dan mengurangi human error. Seperti yang kita ketahui dengan adanya RFID ini setiap barang akan memiliki barcode tersendiri. Sehingga kita bisa melacak apakah barang itu hilang atau mungkin barang itu rusak atau posisi barang itu apakah mulai dari ingoing sampai outgoing dalam suatu gudang tersebut. Nah, untuk indikator keberhasilan dari strategi inventory management sendiri ini yang pertama adalah akurasi stok yang lebih besar 99% dibandingkan dengan catatan sistem. Jadi stok yang di gudang itu memiliki angka yang sesuai dengan catatan sistem yang akurasinya 99%. Yang kedua, reduksi stok mati atau dead stock kurang dari 20% per tahun. Jadi dead stock ini sendiri adalah stok yang sebenarnya nggak eh, tidak dibutuhkan dalam artian barangnya itu tidak tidak apa apa istilahnya tidak menjadi barang yang bisa digunakan. Jadi di gudang seperti idle. Nah, dengan adanya strategi manajemen inventory yang tadi bisa mengurangi dead stock itu sebesar 20% per tahun.
Yang ketiga, lead time picking dan packing berkurang hingga 30% dengan sistem otomatis. Lead time ini biasanya untuk pengambilan dan pemackingan barang. Jadi dengan ada sistem itu, sistem inventory management strategi ini, lead time picking dan packing ini bisa berkurang hingga 30% dengan bantuan RFID, kemudian dengan IoT yang terkoneksi dengan AI, maka eh, packing di gudang, kemudian pengambilan di gudang itu waktunya bisa berkurang sebesar 30%. Yang keempat, indikatornya adalah pengurangan biaya penyimpanan hingga 15% dengan optimasi ruang gudang. Ini berkaitan juga dengan reduksi dead stock tadi, sehingga ruangan di gudang bisa digunakan lebih efisien untuk barang-barang yang memang dibutuhkan atau dalam artian bisa disewakan ke pelanggan yang membutuhkan. Selanjutnya untuk strategi human capital strategi dalam pergudangan. Yang pertama saya akan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan teknologi warehouse, automation, dan data analitik. Ini bertujuan karyawan bisa mengoperasikan peralatan IoT, kemudian peralatan yang berbasis AI seperti yang strategi pertama tentang inventory management tadi. Yang kedua adalah sistem kerja berbasis KPI, menerapkan reward dan recognition program untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas tim berbasis KPI atau Key Performance Index. Jadi untuk karyawan yang penilaian KPI-nya melebihi target tentu akan mendapat reward. Begitu juga dengan karyawan mungkin nilai KPI-nya di bawah target maka akan mendapatkan punishment atau mungkin konseling dari manajemen atau dari SDM pergudangan. Yang ketiga adalah rotasi kerja dan rescaling. Saya akan menggunakan job rotasi dan cross training agar tenaga kerja lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan permintaan. Jadi ini saya contohkan mungkin pegawai yang di ingoing suatu saat bisa saja dirotasi ke bagian outgoing atau mungkin di bagian in process. Jadi setiap pegawai bisa merasakan semua bagian. Jadi suatu saat ketika ada perubahan teknologi, ada perubahan permintaan, semua pegawai itu tidak tergantikan oleh mesin. Jadi sudah pengalaman menghandle dalam semua bagian sehingga apabila ada eh, apabila ada rotasi atau mungkin eh, promosi bagi pegawai itu mungkin tidak ditempatkan di gudang lagi, pegawai yang lain juga bisa menghandle pekerjaan tersebut. Kemudian juga apabila ada sistem baru yang masuk, maka setiap pegawai juga bisa beradaptasi dengan sistem sehingga memudahkan pekerjaan bagi pegawai tersebut. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah Human Robot Collaboration atau HRC. Jadi, mengembangkan workforce planning berbasis AI untuk optimalisasi tenaga kerja sesuai dengan volume kerja gudang. Ini berkaitan dengan rotasi kerja dan reskilling yang sebelumnya. Jadi, dengan adanya perpaduan antara tenaga manusia dan robot, maka tenaga manusia nggak akan tergantikan. Namun, manusia bisa mengoperasikan robot tersebut sehingga proses kerja di gudang jadi lebih modern dan lebih efisien. Selanjutnya untuk indikator keberhasilan sendiri, yang pertama adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja 20 sampai 30% dalam 1 tahun. Dengan adanya pelatihan, dengan adanya sistem kerja berbasis KPI, diharapkan produktivitas tenaga kerja bisa meningkat dari 20% sampai 30% dalam periode waktu 1 tahun. Yang kedua, tingkat kesalahan operasional berkurang 25% karena training dan digitalisasi. Ini juga berkaitan dengan training tadi. Ya, yang ketiga, kepuasan karyawan meningkat 15 sampai 20% berdasarkan survei tahunan. Survei ini mungkin akan dilakukan oleh SDM di pergudangan. Jadi, karena karyawan yang memiliki kinerja di atas KPI atau mungkin sesuai KPI akan mendapatkan reward, maka karyawan pasti akan puas. Begitu juga dengan karyawan yang nggak sesuai KPI, bisa saja mungkin ada punishment, mungkin sampai dipecat, sehingga karyawan yang rajin tidak akan terpengaruh dengan karyawan yang kurang rajin. Yang indikator selanjutnya adalah turnover karyawan berkurang hingga kurang dari 10% dalam 2 tahun. Eh, Turnover karyawan sendiri mungkin salah satu apa ya indikator dari keberhasilan SDM di suatu perusahaan atau mungkin konteks ini dalam pergudangan. Jadi semakin besar turnover kalian biasanya itu ada indikasi bahwa di suatu lingkungan kerja tersebut
atau di bergudang sudut mungkin kurang sehat, mungkin karyawan nggak betah, atau mungkin kerjaan terlalu berat. Nah, itu dengan adanya pola strategi yang berbasis human capital strategi yang saya sebutkan tadi, diharapkan turnover karyawan di gudang yang modern tadi lebih kecil. Selanjutnya, sustainability strategi ini berkaitan dengan strategi untuk kelanjutan masa depan atau mungkin terkait dengan lingkungan. Yang pertama adalah mengadopsi energi terbarukan seperti panel surya untuk kebutuhan listrik gudang. Saat ini untuk dalam gudang akan saya combine tenaga listrik dengan tenaga surya, di mana untuk siang hari kita bisa mengambil tenaga listrik dari panel surya tersebut, itu bisa menjadi substitusi dari tenaga listrik yang digunakan dalam suatu proses pergudangan. Mungkin bisa dipakai untuk lemari es, untuk gudang yang menyimpan produk makanan, atau mungkin untuk listriknya, atau mungkin untuk robotiknya, itu kan menggunakan listrik. Nah, dengan adanya panel surya ini bisa menghemat konsumsi energi listrik. Yang kedua adalah menerapkan green logistik dengan kendaraan listrik atau hybrid untuk distribusi barang atau forklift listrik di gudang. Ini tentu saja dengan saat ini kan banyak juga kendaraan listrik yang eh, dijual. Dalam artian banyak juga perusahaan logistik menggunakan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga di dalam gudangnya itu ada sekarang udah ada teknologi forklift yang menggunakan tenaga listrik. Ini tentu saja mengurangi konsumsi penggunaan BBM. Selanjutnya untuk strategi selanjutnya untuk sustainability adalah mengimplementasikan sistem zero waste packaging dengan bahan ramah lingkungan dan daur ulang. Ini tentu saja untuk packing atau untuk pengemasan diharapkan menggunakan eh, bahan yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi penggunaan plastik atau mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa dimusnahkan. Nah, itu seperti kita bekerja sama mungkin dari paket atau dari pengemasan yang sebelumnya full plastik kita bisa dikombin dengan kertas, atau mungkin bekerja sama dengan penelitian terkait yang packing yang modern gimana. Jadi packing dalam gudang itu setelah selesai digunakan bisa didaur ulang lagi untuk proses packing selanjutnya. Yang strategi ke selanjutnya adalah mengadopsi sistem digital paperless untuk dokumen warehouse dan transaksi. Seperti yang kita ketahui, biasanya dalam gudang dibutuhkan print out untuk laporan stok gudang, kemudian laporan ingoing, laporan outgoing, nah, atau laporan rekonsiliasi dengan bagian lain. Nah, ini saya akan mengadopsi sistem digital paperless ini tentu saja akan berkolaborasi dengan sistem AI atau sistem komputer base. Jadi mungkin dengan menggunakan gadget atau dengan menggunakan laporan yang digital eh, dalam lingkungan gudang itu akan mengurangi penggunaan kertas yang sehingga turut menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya untuk indikator keberhasilan untuk sustainability strategi itu yang pertama adalah pengurangan konsumsi energi hingga 30% dalam 3 tahun. Ini terutama berkaitan dengan pemasangan panel surya tadi untuk sebagai substitusi energi listrik atau sebagai pelengkap energi listrik. Kemudian minimal 50% armada logistik dalam gudang saya akan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dalam 5 tahun. Ini bekerja sama dengan perusahaan mobil listrik yang saat ini sedang booming-boomingnya karena juga mendapatkan istilahnya apa istilahnya subsidi pajak dari pemerintah ya dengan mengganti armada dari BBM ke listrik. Tentu saja selain ramah lingkungan ada juga efisiensi terkait biaya eh, pemeliharaan kendaraan tersebut. Yang ketiga adalah pengurangan limbah plastik dan kertas hingga 40% dalam 2 tahun. Ini berkaitan juga dengan zero waste packaging yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, sertifikasi Grand Warehouse dari eh, lembaga lingkungan dalam 3 5 tahun. Ini saya contohkan ISO 14001. Jadi ini ISO tentang sistem manajemen lingkungan atau environmental management system. Untuk strategi selanjutnya adalah warehouse quality process strategy.
Untuk quality process warehouse ini, yang pertama saya akan menerapkan lean warehousing untuk menghilangkan aktivitas non value added dalam operasional gudang. Jadi lean warehousing ini secara singkat saya jelaskan adalah pendekatan dalam manajemen pergudangan yang berfokus pada pengurangan pemborosan, peningkatan efisiensi, dan optimalisasi proses untuk menciptakan operasi yang lebih produktif dan hemat biaya. Jadi konsep lean warehousing ini mengadopsi dari Lean Manufacturing yang dikembangkan oleh Toyota dan diterapkan sekarang juga diadopsi oleh berbagai industri termasuk logistik dan pergudangan. Yang kedua adalah AI dan machine learning untuk demand dan forecasting yang akurat. Dengan menggunakan AI dan machine learning ini diharapkan demand forecasting untuk stok dalam gudang itu lebih akurat sehingga tidak ada eh, dead stock atau mungkin barang yang lambat dalam artian jadi stok mati di gudang atau mungkin barang yang tidak terlalu dibutuhkan pelanggan jadi numpuk di gudang. Itulah penggunaan salah satu penggunaan AI dan machine learning. Yang ketiga strategi untuk quality process warehouse ini adalah menerapkan automated quality inspection system berbasis computer vision atau dan IoT sensor untuk meminimalisir kesalahan. Dengan adanya automated quality internal system ini membantu tim quality asuransi dari pergudangan itu sendiri untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan. Jadi karena udah reporting atau mungkin lapor laporan terkait terkait quality gudang itu sudah terkoneksi dengan data-data di komputer, maka akan semakin mudah untuk apa istilahnya untuk mengetahui bagian mana yang sering terjadi kesalahan atau mungkin terjadi error human error atau mungkin ketidakefisiensi dalam proses pergudangan. Yang keempat ada untuk strategi WKP strategi ini adalah mengadopsi 5S sort, set in order, sign, standardize, and sustain dalam manajemen gudang untuk meningkatkan efisiensi. 5S sendiri ini berkaitan juga dengan land housing yang tadi ya. Jadi ini mungkin suatu metode juga yang untuk penerapan proses pergudangan itu lebih efektif dan lebih sustain dalam eh, lingkup kerja gudang ke depannya. Untuk indikator kebersihan dari warehouse quality process ini, yang pertama adalah penurunan kesalahan pesanan hingga kurang dari 0,5% per bulan. Tentu saja diharapkan kalau bisa untuk kesalahan itu setiap pergudangan kalau bisa 0% kesalahan. Namun di indikator ini, di indikator yang saya pelajari ini kesalahan itu eh, paling kecil lebih kurang dari 0,5% sehingga masih ada batas human error atau mungkin kesalahan yang lain. Yang kedua, indikatornya adalah kepatuhan standar kualitas produk mencapai 99,5%. Ini juga untuk kepatuhan terhadap SOP, kepatuhan karyawan mungkin dalam eh, pakaian pakaian gudangnya harus ada rompi gudang, harus memakai helm, kemudian karyawan juga harus memakai sepatu yang sesuai SOP. Itu adalah salah satu contoh kepatuhan standar kualitas produk dalam proses di pergudangan. Indikator selanjutnya adalah peningkatan efisiensi operasional sebesar 25% dengan penerapan land warehousing. Jadi land warehousing tadi memang terkait terkait dengan efisiensi dalam proses pergudangan. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah jumlah liter produk karena kerusakan berkurang hingga 30% diharapkan karena proses warehouse quality proses pergudangan yang sudah optimal, retur dari pelanggan itu berkurang karena barang kalau mulai dari ingoing, kemudian diproses, kemudian outgoing dari gudang itu sudah sesuai standar sehingga produk yang retur itu nextnya ke tidak ada komplain dari pelanggan atau mungkin paling tidak ada kerusakan dari yang terjadi itu bukan karena di gudang, mungkin dari pengiriman setelah keluar dari gudang dan lain sebagainya. Itu yang salah satu indikator kebersihan warehouse quality process strategi. Selanjutnya, eh, safety performance strategy. Yang ini berkaitan dengan keselamatan kerja ya terutama. Yang pertama saya akan menggunakan AI based safety monitoring untuk mendeteksi potensi kecelakaan secara real time. Ini
Mungkin saya contohnya menggunakan CCTV ya dalam area kerja, dalam area kritis yang mungkin bisa terjadi kecelakaan atau mungkin CCTV itu juga bisa mendeteksi adanya fraud yang bisa dilakukan oleh karyawan dalam kompleks pergudangan tersebut. Yang kedua, mewajibkan pelatihan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja berbasis VR atau virtual reality untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja. Jadi setiap karyawan akan diberikan pelatihan K3 ini berbasis VR, jadi menggunakan virtual reality. Jadi karyawan bisa berlatih sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, menerapkan sensor IoT dan wearables untuk memonitor kesehatan dan kelelahan pekerja. Ini juga mungkin salah satu contohnya karyawan bisa dimonitor kesehatan dan stamina-nya mungkin dengan menggunakan smart band atau smartwatch yang terkoneksi dengan sistem IoT yang di apa yang digunakan oleh perusahaan. Jadi sebagai untuk tim supervisor gudang mungkin bisa mengawasi anak buahnya. Oh, anak buahnya atau petugas gudang udah bekerja selama berapa jam pada hari ini. Kemudian apakah kondisinya gimana, sakit atau sehat. Nah, itu bisa menggunakan perangkat wearables ini salah satunya. Dan ini apabila supervisor gudang sangat membantu supervisor untuk eh, menetapkan shift atau mungkin jam kerja dalam pergudang tersebut berbasis IoT. Selanjutnya robotik menggunakan autonomous forklift dan robot handling untuk mengurangi kecelakaan akibat human error. Seperti yang sebelum juga saya sampaikan, robotik ini dengan adanya frog forklift atau mungkin robot handling tentu saja barang-barang yang berat yang ada kemungkinan untuk melukai pekerja manusia itu bisa eh, diganti pemrosesannya menggunakan robot sehingga resiko untuk kejatuhan barang yang mungkin melukai pegawai itu lebih kecil. Jadi pegawai hanya mengoperasikan forklift atau mungkin dari jauh otomatis forklift itu akan lebih eh, membantu keselamatan kerja dari kompleks pergudangan tersebut. Nah, untuk indikator keberhasilan safety performance ini sendiri yang pertama adalah zero accident rate. Tentu saja kita berharap dalam kompleks dalam lingkungan gudang itu diusahakan tidak ada kecelakaan kerja. Nah, untuk indikator keberhasilan sendiri, seminimal mungkin jumlah kecelakaan kerja berkurang hingga kurang dari satu insiden per 100.000 jam kerja. Nah, ini amit-amit ya, kalau misalkan ada pun ya 100 jam kerja itu kurang dari satu presentasinya kurang dari satu insiden. Yang kedua adalah peningkatan kepatuhan terhadap SOP keselamatan lebih angkanya SOP ini apa yang dipatuhi oleh karyawan lebih besar dari 98%. Seperti mungkin penggunaan helm pada area gudang yang berpotensi ada kejatuhan barang atau mungkin penggunaan sepatu safety, penggunaan rompi atau masker yang mungkin bisa membantu eh, mewujudkan safety performance. Yang ketiga, indikator keberhasilannya adalah survei keselamatan pekerja meningkat hingga 90% dalam 2 tahun. Ini mungkin penilaian dari pegawai gudang terhadap safety performance perusahaan dalam kompleks pergudangan tersebut. Yang terakhir adalah sertifikasi keselamatan kerja, salah satunya adalah ISO 45001. Jadi ini ini ISO terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam gudang yang modern. Diharapkan gudang yang saya pimpin nanti bisa memperoleh ISO 45001 sehingga dapat memenuhi safety performance bagi pergudangan itu sendiri. Demikian untuk presentasi dari saya terkait strategi dalam pergudangan modern. Jadi untuk kesimpulan, dengan menerapkan strategi di atas, gudang akan menjadi lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Indikator kerja yang terukur akan membantu memantau kemajuan dan memastikan bahwa gudang tidak hanya menjadi sumber keuntungan perusahaan, tapi juga menjadi role model bagi perusahaan logistik lainnya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.